cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas pelatihan swing pendek STS tanggal 18 Agustus 2024 di jam 8 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat, teman-teman. Nah, teman-teman akan dapat rumus swing yang sangat powerful, teman-teman, yaitu Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini, dan Uptrend. Nah, teman-teman langsung lihat aja video di atas ya untuk mengetahui rumusnya kayak apa, guys ya. Contoh rumusnya di atas ya, di video di atas. Nah, selain teman-teman akan dapat rumus-rumus yang sangat bagus ini, teman-teman juga akan dapat gratis ya bonus rumus menghitung harga wajar saham, teman-teman. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, teman-teman. Kita akan ngasih free rumus menghitung harga wajar saham bagi teman-teman yang ngikutin kelas nanti di tanggal 18 Agustus. Oke Mas Bro, langsung chat saya aja kalau mau tanya-tanya ya, ke Telegram atau ke WA, dan oke, kita akan lanjut ke videonya. Mas Bro, ya mungkin tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham Telkom, teman-teman. Kita akan bedah semua saham Telkom, alasan kenapa turun, berapa harga wajarnya, dan gimana prospek kedepannya di video ini, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang holder saham Telkom atau hold saham Telkom, wajib nonton video ini sampai akhir. Atau yang belum punya dan pengen beli, tonton dulu video ini guys ya. Nah, kita akan lihat teman-teman ya, fakta ya bahwa saham Telkom ini memang udah turun ya, turunnya mungkin 10% dari pertengahan Juli kemarin, dan sekarang sempat nyentuh ke 3.250, terus sekarang tinggal 2.850 guys ya. Ini mendekati lowernya guys ya, di sekitaran Mei dan Juni ini guys di sini ya. Nah, apa alasan saham Telkom itu turun? Ada satu ya. Ya cuman satu alasannya, karena saya nggak nemu alasan yang lain. Nggak ada berita negatif dan lain-lain, nggak ada. Cuman dari laporan keuangannya aja, teman-teman ya. Yaitu labanya turun, kayak itu. Jadi penyebab saham Telkom turun, labanya turun, kayak gitu. Nah, coba kan kita lihat, kita akan bedah ya. Ini turunnya di mana sih? Gitu guys. Kalau kita lihat di sekuritas kayak gini kan dia dirangkum. Udah dirangkum, oh turun toh. Segini turunnya dari 12T ke 11T,7 gitu ya, 12,7 ke 11,7, jadi turunnya 1T gitu ya. Nah, itu kerugiannya dari mana kayak gitu guys ya. Nah, kita harus buka laporan keuangannya, teman-teman ya. Kalau seperti ini udah dirangkum aja, nggak lengkap gitu. Nah, teman-teman bisa download aja di IDX gitu ya, di laporan keuangan. Dan saya udah baca tadi, nggak ada masalah. Nah, masalahnya di pendapatannya, teman-teman, di labanya kayak gini guys. Nah, kita ada di sini teman-teman untuk pendapatan Telkom. Pendapatan itu revenue lah guys ya, revenue Telkom itu sebenarnya dari tahun 2023 ke 2024 kuartal 2 itu naik loh. Jadi penjualan produk Telkom itu naik sebenarnya. Ya mungkin ada nambah orang masang wifi baru di pelosok-pelosok kayak gitu guys ya, nambah gitu ya. Terus Telkomsel jualannya laku, pulsanya laris kayak gitu. Nah, sebenarnya laris guys. Dari 7 ini kan dalam miliar ya, berarti 73,4 triliun naik ke 75,2, artinya naik guys. Naik berapa nih? Naik sekitaran 2 triliun guys pendapatannya. Nah, tapi di net profitnya atau laba periode tahun berjalannya malah turun. Nah, ini turun ya guys ya. Nah, alasannya di mana? Nah, setelah saya lihat teman-teman ya, ini sebenarnya nggak ada masalah untuk bebannya ini, nggak masalah. Sebenarnya ini mungkin ada beban karyawan nih yang agak naik memang signifikan teman-teman, dari 7,4 ke 9,4. Jadi kenaikan bayarin karyawannya guys, naik banyak guys. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari sini teman-teman, yaitu kerugian atau keuntungan investasi. Nah, ini rugi. Nah, rugi. Kalau namanya karyawan kita mungkin nggak tahu ya ini yang naik berapa, atau memang bener-bener karyawannya memang nambah banyak Telkom gitu ya. Saya juga nggak tahu, tapi faktanya di sini bahwa karyawannya ini nih dia itu nambah gajinya lumayan gede guys, dari 7,8 ke 9,4 gitu ya. Nah, yang kita bisa baca di sini teman-teman, yaitu di kerugian investasi, itu nomor 10. Nah, ini yang saya garis bawahi teman-teman. Nah, di sini ruginya Telkom. Kita lihat ya. Sini, sorry. Nah, ini guys ya, di investasi teman-teman, di nomor 10 ya, di halaman 51. Nah, ternyata guys, kerugian Telkom itu di investasi saham Gotoh.
Ini ya. Kan waktu itu Telkom tahun lalu ya udah investasi saham GoTo di 200-an berapa kalau nggak salah ya. Terus sudah minus, sekarang minus lagi kan GoTo gocap kayak gitu. Nah, di sini minusnya berapa guys? Yaitu 854 miliar nih investasi di saham GoTo guys. Jadi Telkom itu investasi di saham GoTo di 200-an kalau nggak salah waktu itu. Nah, sekarang kan turun. Ruginya udah segini, ini floating loss, guys. Floating loss-nya udah 854 miliar. Bayangin aja, guys. Nih ya, luar biasa. Orang tolol mana ya yang investasi di saham GoTo, guys. Pakai duit rakyat lagi. Nah, Telkom kan BUMN ya, duit rakyat ya gitu, guys ya. Luar biasa. Padahal ya mungkin saya awam gitu ya, tapi walaupun saya awam kayaknya sih lebih baik kalau misalnya punya duit segini gitu ya, investasi di BCA, BRI, BNI gitu kan, yang istilahnya yang udah harganya fair gitu ya. Dia juga prospeknya bagus, dia nyetak laba gitu ya, yang big bang itu, terus bagi dividen pula. Nah, GoTo guys, harganya valuasi mahal, perusahaannya rugi, bagi dividen boro-boro, buat investasi kan tolol gitu guys ya. Nah, tapi ya nggak tahu ya guys, ini faktanya memang Telkom investasi saham GoTo ya gitu guys ya. Nah, jadi dia rugi akhirnya floating loss. Nah, floating loss itu yang menyebabkan labanya jadi tergerus 800 miliar teman-teman. Nah, kalau kita balik ke sini guys ya, andaikan saja gitu ya Telkom ke investasi di GoTo, ini sebenarnya labanya turunnya nggak signifikan guys. Ya, di sini labanya ditambah 800 miliar, 11,761 triliun ditambah 800 miliar. Nah, kita hitung ya guys ya. Kalau misalnya nggak rugi lah di saham GoTo gitu ya, 11761 ditambah berapa tadi? 846 ya. Nah, itu udah 12,6. Turunnya nggak terlalu banyak teman-teman. Kalau misalnya GoTo ini, Telkom ini nggak rugi di saham GoTo, itu net profitnya itu 12,607. Nah, tahun kemarin 12,756. Turunnya dikit banget sebenarnya. Karena tadi memang karyawannya tadi nambah beban banyak ya. Kalau karyawannya beban karyawannya itu sama kayak tahun lalu, nah otomatis tahun ini profitnya Telkom naik. Tapi nyatanya faktanya kayak gitu, beban karyawannya naik, terus investasi di GoTo tambah rugi kayak gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan Telkom ini rugi. Ketahuan ya sekarang ya, ternyata penjualan Telkom tuh naik sebenarnya, cuman karena beban karyawannya naik sama GoTo-nya rugi. Nah, itu yang menyebabkan labanya jadi lebih sedikit daripada 2023. Oke guys ya, nah kita coba hitung guys, berapa kira-kira harga wajar Telkom untuk saat ini. Karena memang harga wajar ini itu selalu update ya. Jadi tiap rilis laporan keuangan yang baru itu dihitung teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pengen dapat rumus harga wajar ini, teman-teman bisa ngikutin kelas STS nanti di tanggal 18 Agustus. Nanti teman-teman akan dapat rumus harga wajar dan cara pakainya. Dan tentu aja ya, di situ ada pelatihan swing pendek gitu. Ini hanya bonus guys. Teman bisa lihat video di atas ya. Oke, kita hitung guys ya, berapa harga wajar Telkom ya. Kita lihat teman-teman. Oke, kita akan buka berapa harga wajar saham Telkom ya menurut laporan keuangan yang terbaru. Nah, ternyata harga wajar saham Telkom itu di BBV 1,5. Ya, sekitaran 2.500 guys. Nah, ternyata Telkom masih di atas harga wajar, teman-teman ya. Harga wajarnya di sekitaran 2.500. Nah, apakah teman-teman mau sabar nunggu ke 2.500? Ya, monggo silahkan kayak gitu guys ya. Tapi guys ya, kalau kita lihat saham Telkom ini ya, karena kerugiannya itu dirugi investasi ya. Jadi saya kira guys, karena ini udah ditulis ya, floating loss-nya itu udah ditulis di periode ini. Nah, nanti kalau misalnya GoTo nggak turun lagi, misalnya GoTo ini kan sekarang harganya berapa GoTo ya? GoTo kita lihat ya. GoTo ini harganya 53. Ya, 50 guys. Kalau GoTo ini nggak FCA terus turun lagi sampai ke 1 perak, nah Telkom ini udah aman teman-teman. Asal GoTo ini bertahan di 50 aja. Asal GoTo ini bertahan di 50 aja, berarti di laporan keuangan kuartal selanjutnya di bagian investasi itu nggak akan rugi. Nah, catat ya guys ya, andaikan nggak turun dari 50 aja GoTo-nya. Tapi nggak tahu ya kalau nanti FCA terus turun sampai ke 1 perak gitu, saya nggak tahu gitu ya. Itu pasti dalam banget Telkomnya. Nah, tapi kalau andai GoTo di 50 aja, otomatis nanti di kuartal 3 itu laba Telkom itu nggak akan terbebani oleh rugi investasi lagi.
Nah, saya kira kalau kita lihat dari pendapatannya naik, berarti di kuartal 3 itu ya bisa naik, guys. Nah, nanti laporan keuangan kuartal 3 itu kemungkinan besar bisa bagus. Asal gotonya nggak turun dari 50. Kayak gitu, guys. Jadi tetap masih ada kesempatan nih untuk Telkom, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih punya Telkom di AVG-nya 3.000 misalnya. Nah, kalau misalnya Telkom itu mendekati harga wajar, tambah muatan aja. Tambah muatan di 2.500-an atau 2.600 gitu ya. 2.600-an, nah teman-teman itu ambil tambah muatan aja. Tunggu sampai laporan keuangan kuartal 3 nanti. Harusnya sini bagus ya kalau goto nggak turun dari 50. Dan sebenarnya Telkom ini juga bagi dividen, jadi tetap aman, teman-teman. Nanti kalau turun bisa ditambah lagi aja untuk si Telkom, apalagi mendekati harga wajar. Dan kalau kita lihat di sini Telkom ini IPS-nya diperkirakan itu 237. Nah, berarti dividennya itu nggak jauh beda sama tahun ini. Nah, dividen tahun ini Telkom itu berapa? Itu nggak jauh beda, teman-teman, di tahun depan. Nah, untuk prediksi saya seperti itu. Jadi teman-teman yang holder Telkom itu santai aja. Kalau turun nanti tambah muatan kayak gitu, guys. Kalau mau hold nggak masalah. Harusnya nanti saat laporan keuangan kuartal 3 atau kuartal 4 itu harganya bisa di atas 3.000 lagi, atau mungkin beberapa bulan lagi bisa di atas 3.000, teman-teman. Jadi istilahnya tetap aman, hold aja. Oke, Mas Bro, mungkin itu aja Mas Terry untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.